Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa barat di Indonesia, seperti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan VOC, kebijakan pemerintahan Batak, kebijakan pemerintahan Inggris, dan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, tidak sedikit dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia kemudian menuai pertikaian dan juga perlawanan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda, khususnya terhadap VOC. Perlawanan pertama adalah perlawanan rakyat Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram Islam. Selama masa kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung sendiri memiliki dua cita-cita. Yang pertama adalah menguasai seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam dan mengusir dominasi kekuasaan asing yang berada di bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, Sultan Agung sangat membenci dominasi VOC yang bercokol di tanah Jawa. Oleh karena itu, Sultan Agung berencana untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC telah menyengsarakan rakyat. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah Jan Pieterszoon Koen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baurekso. Tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalang-halanginya, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Suro Agul-Agul, Kiai Adipati Mandoraja, Laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur, dan lain-lain. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baurekso sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Namun, kegagalan tersebut tidak membuat Sultan Agung menyerah. Sultan Agung kemudian mempersiapkan serangan kedua di tahun 1629. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung kemudian memperkuat persenjataan dan juga kapal. Beliau mendirikan lumbung-lumbung beras untuk persediaan logistik di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629,
pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera, VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada, mereka berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Koen meninggal akibat terkena kolera. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik, akhirnya VOC menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan. Namun, cita-cita dan juga semangat juang untuk melawan dominasi asing tetap tertanam di jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun, sayangnya, cita-cita dan juga semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja setelah Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Kerajaan Mataram semakin lemah dan kekuasaan VOC semakin kuat mencengkeram Mataram Islam. Nah, dari kedua perlawanan tadi, kira-kira mengapa perlawanan Sultan Agung sering mengalami kekalahan? Dan pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari perjuangan Sultan Agung ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan untuk mengetahui selengkapnya mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC, kalian bisa klik link di bawah ini. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.